Soal ini kelihatannya banyak banget hitungannya. Padahal kalau kamu ngerti konsepnya, soal ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Berani coba? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube channel Bimbingan Alumni. Di video kali ini, bersama aku, Kak Galuh, tutor fisika Bimbingan Alumni. Kita akan membahas materi lengkap dan contoh soal rangkaian listrik yang sering banget keluar di TKA Fisika. Tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian berdasarkan rangkaian listrik di atas, tentukan besar hambatan pengganti atau hambatan ekivalen total dari rangkaian tersebut. Oke, jadi kita perlu lihat dulu ya bahwa yang ini itu terhubung secara paralel, gitu ya. Terhubung secara paralel, jadi R ekivalennya, rumusnya didapat dari rumus ini. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja R, dalam hal ini R2 sama R3 ya. Jadi R2-nya adalah 6, R3-nya adalah 3. Oke, sehingga ini kita dapat seperti ini. Sehingga R ekivalennya adalah 2 ohm ya. Oke. Sekarang kita tahu R ekivalen 2 ohm, di sini 2 ohm. Nah, kemudian kita bisa mengganti 2 ohm tadi itu menjadi 2 resistor tadi itu menjadi 1 resistor. Jadi ini dapat ditulis ulang jadi kayak gini nanti. 4 ohm, ini 2 ohm. Oke. Nah, berarti R ekivalennya ini adalah 6 ohm. Ya, karena kalau di dalam seri itu R1 ditambah R2 ya, atau R ekivalen lah ya. Itu R total namanya. Jadi 4 ditambah 2 itu 6. Berarti jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Terdapat 2 buah lampu pijar identik, yaitu lampu A dan lampu B, yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan baterai dan sebuah saklar, seperti gambar ya. Jika pada awalnya saklar S dalam keadaan terbuka, ya persis seperti apa yang terlihat di gambar, jadi saklar itu menganga seperti itu, berarti itu terbuka. Kemudian saklar S tersebut ditutup. Bentar dulu nih, sebelum kita bahas pertanyaannya, apa yang terjadi sebenarnya pada saat saklar itu terbuka? Gitu ya. Kalau terbuka, berarti tidak ada listrik yang melalui saklar. Lalu bagaimana? Sekarang gini deh. Dalam menganalisis listrik, arus listrik itu bergerak dari kutub positif baterai, pergi keluar dari baterai, menuju ke kutub negatif dari baterai. Nah, dari gambar ini, kutub positif itu ditandai dengan plat yang lebih panjang. Jadi bergerak dari sini. Oke, kita gambar dulu, ini ke sini. Nah, dia nggak mungkin ke arah kanan. Kenapa nggak mungkin ke arah kanan? Gara-gara saklarnya terputus, ya. Dia akan bergerak ke arah kiri. Nah, coba perhatikan di sini bahwa tanda merah yang Kak Galuh kasih ini tuh adalah titik-titik yang memiliki tegangan yang sama. Ya, contoh ya. Misalkan voltase dari baterainya itu adalah 20 volt. Oke, berarti di sini 20 volt, di sini 0. Misalkan ya. Nah, sepanjang titik-titik di daerah ini, itu tuh 20 volt semua nih. Ini 20 volt, 20 volt, 20 volt, 20 volt. Begitu ada resistance, ada hambatan, voltase langsung drop. Kenapa? Karena di dalam resistor itu adalah tempatnya energi listrik itu berubah menjadi energi yang lain. Itu adalah pintu keluar. Ya. Dalam kasus ini lampu berarti mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Gitu ya. Tapi masih ada energi listrik yang dialirkan ke sana. Tapi karena sudah lemah, maka voltasenya turun.
Ya, jadi ini adalah tegangan ya. Nah, ini sebenarnya sih tegangannya sama di sini ya. Nah, tapi ini terputus ya, jadi nggak bisa kenapa-napa. Oke, jadi yang bagian biru itu adalah tegangan yang sudah drop, dan semuanya itu sama di sini. Ketika ketemu resistor, maka berubah lagi. Ini jadi 0 nih ya, voltasenya jadi 0. Oke, 0 volt. Oke, jadi itu ceritanya apa yang terjadi pada kasus saklarnya itu terbuka. Oke. Nah, kemudian ditutup. Ini saat terbuka ya, kita sebut kasus saat terbuka. Sekarang kita akan menggambar kasus pada saat dia tertutup. Seperti apa? Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kalau kayak gini, berarti kan ini kita gambar ya. Ini adalah tegangan yang baru saja keluar dari baterai ya. Nah, ini karena menyambung, berarti ini semua tegangan sama nih. Nah, ini tegangan sama terus nih. Nah, gitu kan. Yang merah-merah itu artinya tegangannya sama. Nah, implikasinya apa? Jadi, resistor tuh bilang gini, arus tuh boleh masuk ke saya, tapi saya mau tegangannya langsung turun ya. Tapi dalam sistem bilang, nggak bisa, ini tegangannya harus sama gitu. Berarti si resistornya bilang, saya nggak bisa mengalirkan listrik. Gitu. Jadi ini tidak menyala ya. Tidak menyala. Tidak menyala. Nah, begitu sampai sini, drop gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan dari segi arus listrik ya. Supaya kita coba lihat pertanyaannya atau pernyataannya. Maka pernyataan yang benar mengenai kondisi nyala lampu. Oh, nyala lampu ya. Lampu itu terkait dengan cahaya. Cahaya itu kayak semacam berapa energi listrik yang terkonversi menjadi energi cahaya. Dalam 1 detik, ada berapa energi yang jadi cahaya. Nah, joule per detik itu namanya rate. Ya, seberapa banyak energi dalam 1 detik yang berubah. Nah, itu namanya watt. Ya. Ini power. Atau disebut daya. Ya. Nah, rumus dari daya apa rumusnya? Daya itu adalah I kuadrat kali R. Gitu ya. Jadi semakin besar dayanya, itu disebabkan karena I-nya membesar. Ya. I-nya membesar. Sekarang kita lihat deh. Kita lihat opsi pertama, benar apa enggak? Lampu A dan lampu B menyala sama terang. Saat saklar tersebut ditutup ya. Pastinya ini mati ya. Jadi si lampu B itu mati. Dan si A itu nyala lebih terang. Kenapa? Karena arusnya makin gede. Oke. Arusnya makin kencang nih. Karena hambatan totalnya itu jadi kecil gara-gara lampu B-nya nggak ada hambatan gitu, mati ya. Jadi karena hambatan totalnya mengecil, maka arusnya membesar di sini. Jadi kayak pasarnya yang tadinya rame, sekarang jadi sepi pasarnya. Jadi kan arus kendaraan jadi lebih kencang ya. Jadi I-nya bakal kencang ya. Jadi ini nanti akan lebih terang. Lebih terang. Oke. A menyala lebih terang dan lampu B mati ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Seorang siswa ingin merancang rangkaian tersebut sedemikian rupa, sehingga beda potensial pada ujung-ujung resistor R2 bernilai tepat 6 volt. Jadi, perbedaan voltase di sini dan di sini, itu tuh 6 volt maunya. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat dari video sebelumnya, kalau kita buat warna ya, seperti ini voltasenya sama semua nih. Nah, udah ya, pokoknya kalau ketemu resistor udah kayak warnanya beda lagi gitu. Ya, jadi sampai sini saja. Nah, begitu nyampe sini, nah kan sama ya. Artinya voltase atau beda potensial resistor 2
ya, yang di atas, itu sama dengan beda potensial resistor yang ada di bawah, atau resistor 3. Karena hulu dan hilir dari, ini hulunya ya, ini hulu, ini hilir. Upstream dan downstream. Jadi bagian upstream dan downstreamnya itu sama-sama biru dan merah. Ini juga sama ya. Maka dia disebut sebagai paralel. Oke, itu alasannya kenapa voltasenya sama. Jadi kalau ini 6 volt, ya di sini 6 volt, berarti yang di bawah juga 6 volt gitu. Yang artinya bahwa ini akan 6 volt. Secara keseluruhan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini berapa volt? Kenapa kita harus tahu itu? Misalkan V1 ya. Karena E di sini itu adalah V6 volt ya. 6 volt ditambah V1. Iya dong, karena kan tegangannya kan di sini kan tinggi ya. Tinggi habis itu drop, turun, terus turun lagi gitu. Jadi besar E itu sama dengan total voltase yang ada di luar, seperti ini ya. Oke, jadi untuk mencari nilai E, kita harus tahu V1 berapa. Nah, kita bisa sederhanakan sistemnya jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Ini kan tadi 4 ohm ya. Nah, kita perlu cari hambatan ekivalen dari sini. Oke. Kenapa demikian? Kita perlu cari V ekivalen di sini ya. Karena gini, arus yang melalui di sini sama dengan arus yang melalui ke sini. Oke. Jadi I yang sebelah kiri sama dengan I yang sebelah kanan. I itu rumusnya adalah V dibagi R. Voltase 1 dibagi R-nya 4. Voltase di kanan alias 6 volt dibagi R ekivalennya. Gitu. Jadi V1 itu adalah 6/4 dibagi 6 kali 4 ya, sorry. 6 kali 4 dibagi R ekivalen. Oke, itu ya. Jadi kita perlu tahu V1-nya dulu. Berarti berapa? Untuk mencari R ekivalen gimana? Karena ini konsepnya itu paralel, jadi kita gunakan rumus paralel. 6 tambah 1/3, 1/2, 3/6, 1/2 ya. Jadi R ekivalennya itu adalah 2. Oke, sehingga 6 kali 4, 24, 24 bagi 2, 12. Jadi V1-nya itu adalah 12. Kita bisa masukin ke sini, 6 ditambah 12 itu 18 volt ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah rangkaian listrik terdiri dari sumber tegangan E, ya seperti gambar, sebuah hambatan tetap R, dan sebuah hambatan variabel RV yang dihubungkan secara seri. Nah, ini buat Sobat Bima yang belum tahu, apa tuh yang dimaksud dengan hambatan variabel ya. Jadi, si resistor ini tuh bisa diubah-ubah besarannya. Ya, RV, ya, ada tanda panahnya nih. Artinya dia bisa diubah-ubah. Kalau R yang di sini tetap, ya, tidak dapat diubah. Nah, jadi kita kayak ngatur volume gitu ya, ngatur kontrol, mixer gitu ya. Sedemikian rupa sehingga ada grafiknya. Nanti kita coba bahas nih. Sebuah ammeter dipasang untuk mengukur kuat arus total I yang mengalir pada rangkaian, sedangkan sebuah voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan variabel untuk mengukur tegangan jepit V. Jadi, yang dibaca oleh voltmeter di sini itu adalah membaca V yang ada di sini ya. Gitu. Jadi ini alat aja untuk bisa mengetahui berapa voltase atau beda potensial yang dirasakan oleh RV ini, gitu. Oke. Nah, grafik di sebelah kanan menunjukkan data hubungan antara perubahan nilai tegangan V terhadap kuat arus I saat nilai hambatan variabel RV diubah-ubah. Berdasarkan grafik dan rangkaian tersebut, berapakah besar nilai dari hambatan tetap R? Waduh.
Ini kita harus buat persamaan nih antara V yang ditampilkan di alat voltmeter dengan I yang ditampilkan oleh ammeter di bagian sini. Oke, hubungannya apa? Kita buat persamaan dulu ya, bahwa E itu, atau tegangan pada baterai, itu sama dengan tegangan di sini ditambah tegangan di sini. Oke, jadi tegangan di R ditambah tegangan di, sorry ini V harusnya. Tegangan di R ditambah tegangan di RV. Oke, itu harus sama dengan E. Nah, tegangan VR itu rumusnya adalah I kali R. Oke, dan VRV itu sudah diketahui di soal, yaitu V, yaitu E. Jadi kalau kita ingin membuat rumus yang menampilkan V dengan I, berarti V sama dengan min RI ditambah E. Ya, ini persamaan garisnya nih. Nah, karena sumbu X-nya itu adalah I, kita ingat ya, Y sama dengan MX plus C. Mirip gak sih? Kalau dalam matematika ya. M itu gradien, X itu adalah yang ini Y ya. Jadi, X itu adalah yang di sini nih. Dalam kasus kita, berarti ini gradiennya. Atau M. Gradien ya. Gitu. Nah, kebetulan di pertanyaan soal ini, itu kita mencari berapa besar hambatan R. Berarti kita mencari gradien. Ya, gradien itu rumusnya apa? Delta Y dibagi delta X ya. Delta itu berarti dalam hal ini delta V dibagi delta I. Oke. Delta V-nya berarti dari sini ke sini ya. 12 dikurangi 0 dibagi X-nya atau I-nya 0 ya. 0 dikurangin 3. Berarti min 4. Itu gradiennya ya, min 4. Jadi min R itu sama dengan min 4. Berarti R-nya adalah 4 ohm. Jadi di soal ini jawabannya adalah C. Oke, gimana Sobat Bima dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Yuk, langsung aja follow bimbingan alumni, like and share ke teman kamu sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di part berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.